Mr. J. Nih, kamu bahas ini kata-kata saya nih. Palu panjang itu dipotong ya nggak? Palunya yang panjang itu minta dipotong betul? Iya. Nah sekarang ini CCTV panjang, dipotong-potong. Bener juga, Mister J. Mantap. Kepanjangan CCTV kepanjangan juga, Mr. J. Kepanjangan ngabisin Makanya waktu minta katanya Mister J. minta dipotong. Akhirnya jadinya dipotong-potong kan? Iya, biar biar lebih simpel lah ya. Aduh. Eh, palunya minta dipotong, CCTV juga terpotong-potong. Intinya kasus ini semuanya kepanjangan, Mr. J. Aduh. Tapi yang ada yang kemarin Bang siapa itu Bang Pau itu bilang begini sama saya. Aduh Mister J cepatlah rampung ini Mister J. Kenapa? Aduh kalau masih panjang lagi nanti ini koma lagi sampai jam 4 ini. Asli, Mr. J. Bang Pau itu sampai subuh, Mr. J. Lah iya. Saya ngikutin kadang-kadang di bawah aja saya kan dengerin teman-teman tuh. Makanya teman-teman semuanya yang ada di sini kalau ngikutin kasus ini dari awal, intinya kita nggak ada yang membela kedua pelaku ya. Di sini kita sama, kita dukung Pak Tony. Kasus ini harus terbuka dengan terang benderang gitu loh. Jadi kalau memang ada terbukti Ririn dan Prio secara hukum dengan barang bukti yang sah didapatkannya, hukumlah seberat-beratnya. Kita udah sepakat kalau semuanya hukum mati. Tapi kalau misalkan memang kan ada beberapa pilihan sih ya. Kita kan belum bisa menghakimi ya kan teman-teman, bahwa bisa jadi Ririn tidak, bisa jadi mereka berdua memang terlibat tapi ada keterlibatan yang lainnya gitu kan. Karena patokan saya sekali lagi saya masih meyakini dengan keterangan Prio yang awal itu. Karena apa? Dengan semua yang saya ikutin justru malah saling berkaitan gitu loh. Sebetulnya kalau misalkan kasus yang 459 ya, pembunuhan berencana, sebetulnya apabila memang pihak kepolisian dari awal memang terbuka, memang jelas sih ini 459 berencana gitu loh. Tapi kan kita nggak tahu juga ini kan. Mudah-mudahan hakim bisa menghukumnya, memberikan hukumannya sesuai gitu loh. Kalau memang bersalah ya hukum berat, kalau enggak ya enggak gitu loh. Pasti jangan khawatir juga teman-teman kalau misalkan ini ya Ririn dibebaskan, itu pasti pihak kepolisian mencari lagi lah, pasti itu. Nggak mungkin enggak. Karena ini yang lagi ditunggu mereka juga kan menunggu keputusan hakim itu loh. Sudah Bang Sempak Bolong sudah saya lihat semuanya itu video-videonya. Siapa? Di laut. Siapa yang ini? Ya ini bener nih, Ramon ini bener nih. Ramon, terima kasih Ramon ini bener. Maling dari awal memberikan keterangan pembelaan, tapi setelah ada bukti, ya pasti ngaku. Nah inilah makanya kita bilang ini buktinya itu yang penting. Bukti mau mengelak bagaimana haknya dia, namanya tersangka itu berhak ngelak, terdakwa itu berhak ngelak, kita yang membuktikan. Bener itu. Terima kasih nih Ramon, wah mantap sekali nih Ramon nih. Aku suka yang punya pendapat-pendapat ini, jenius itu. Kita tidak memihak siapa-siapapun, tapi sepanjang narasi Anda itu benar. Berdasarkan pencarian fakta hukum terbaru, Mei Juni tahun 20. Tolong Bang RD. Oh iya, lupa nggak ke-mute. Ini lagi biasa ngetik. Lanjut, maaf. Ya. Nanti tak kasih Ini loh, ini benar nih kata-katanya nih. Aku suka sekali itu. Saya suka sekali. Saya mau bilang sama Kecebong. Halo Kecebong. Siap, Mister J. Ini coba kau main-main besok ya. Besok kan mau ke pengadilan kan? Siap, Mister J. Nah, coba ini. Tapi kalau bisa kau praktekkan, kalau nggak bisa ya maaf gitu ya. Pak Hakim,
Pak Hakim, palunya kok bagus banget Pak Hakim. Pinjam dulu Pak Hakim. Kalau dikasih pinjam sama Pak Hakim boleh nggak saya potong nih Pak Hakim, gitu ya? Waduh, yang ada nanti saya ditarik suruh keluar loh. Orang tadi aja kan saya gendek masalah CCTV yang di bengkel, kenapa tiba-tiba kok malah bilangnya masih ada di penyidik gitu, sedangkan udah ditayangin kan? Kenapa Ya. nggak ditayangin langsung aja gitu, biar langsung di hari itu juga gitu, jangan nambah waktu untuk persidangan. Oh, kalau waktu itu Iya, karena itu hakim ya. Saya mau dengar apa pernyataan Bang Erdilo. Erdilo ini beliau seorang praktisi hukum ya, terkait dengan kasus ya. Terkait dengan kasus ini ya Bang RD ya. Karena tadi itu di fakta-fakta persidangan tuh ya kita sudah dapatkan ini Bang RD. Silakan Bang RD, waktunya 1 jam. Loh, dikasih Siap, 1 jam. bisa. Mr. Z, aku pamit Lanjut. turun dulu ya, mau istirahat soalnya baru ini mau istirahat. Boleh istirahat ya biar sehat besok. Jangan lupa minum susu. Oke, semuanya ya yang di bawah juga izin pamit undur diri, Mr. Z dan kawan-kawan lainnya sehat-sehat, jaga kesehatan semuanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Henry. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Erdilo. Bang Siap. Erdilo mungkin bisa Saya baca baru. juga, bisa baca Ya. tappingan di sini. Tappingan di sini ada tulisan ini. JOSSS. Jos. Tappingannya bagus. Coba ini Bang Erdilo ditanggapi. Apa itu? Cepet banget bunyi typingannya. Udahlah, Itu aku sampaikan apa yang ada di otak aja deh, Pak. jangan. Nanti tidak nyambung dengan pertanyaan. Oke, langsung aja Mr. J bertanya apa yang harus saya jawab gitu biar nyaman. Maaf. Ya nih, oke. Mr. Z, bahas CCTV yang Joko itu. Soalnya tadi ngeliat ada Viti yang mukanya jelas. Mukanya siapa nih? Oke, silakan. Bang Erdilau. Ya. Mukanya nggak kelihatan sama Mr. J sama saya tuh belum digede-gedein itu. Oh, ada sih teman-teman ada. Itu Coba saya mungkin belum lewat VT Bang RD Lau ya. Itu ada sih yang udah berkeliaran itu VT-VT itu sumbernya dari Bung Mimbar, dari akunnya Bung Mimbar. Oh, eh, coba Bang betul Ali lah. sedikit jelasan ke saya, sedikit jelasin biar saya nanti nyambung. Jadi gini sih teman-teman ya, Bung Mimbar itu dia itu hanya masa iya sih gitu, intinya masa iya sih dari pihak kepolisian nggak bisa gitu loh, membuat terang dari CCTV itu gitu, yang di bangunan itu Bang, yang orang yang dikira Joko itu kan pengakuan Prio gitu, masa iya sih pihak dari penyidik digital forensik pihak kepolisian masa nggak mampu buat itu terang gitu loh. Nah makanya dia minta tolong sama temannya lagi sekolah di mana itu ya, di luar negeri kalau nggak salah, minta tolong dibuat terang beneran gitu loh, gambar itu gitu loh, itu potongan dari CCTV di toko bangunan itu, jadi dibuat terang lah. Nah makanya itu yang berkeliaran itu yang di VT-VT teman-teman itu mungkin udah FYP juga itu, tapi sebetulnya kalau untuk muka sih kita memang belum bisa ya, kita belum bisa meyakini. Makanya saya bilang kemarin sama Pak Tony juga, sudah saya kirim sih ke DM-nya Pak Tony, coba tolong waktu pas ngobrol di roomnya Bang Sahar itu, coba bisa ditanyakan sama Ririn gitu loh. Tapi udah banyak VT-VT yang FYP, mungkin Pak Tony juga udah dapat gitu kan. Benar atau tidak gitu kalau untuk wajah. Tapi kalau untuk dilihat dari postur badannya, ya yang disebutkan Ririn tadi di persidangan sih ya hampir-hampir mirip sih ya, hampir-hampir mirip kalau postur tubuhnya gitu Bang RD Lau. Oke, biar nyambung dulu. Tadi pada saat persidangan, pengacara Ririn, yaitu Tony, bertanya kepada hakim atau jaksa lah, yang mengatakan bahwa tolong diputarkan CCTV yang kemarin juga diputarkan yang diputar oleh hakim tapi tidak ditayangkan
melalui apa namanya itu layar lebar. Tapi nampaknya jaksa tadi tidak siap, Bang Erdilau. Ya, tidak siap, Bang Erdilau. CCTV masih di penyidik katanya. Nah, CCTV-nya masih di penyidik, belum ada di saya. Begitulah jawabannya kira-kira. Silakan Bang Erdilau. Sedikit saja dulu, buka-buka dulu kalimat lah. Siap. Iya, karena kan terupdate yang saya ketahui bahwa polisi memiliki CCTV ya, CCTV yang memang di situ mengarah kepada seseorang di mana CCTV itu dibuat dengan adanya sidik jari. Kan itu kan pertanyaan publik waktu saya dengar. Nah, ini kalaupun jaksa misalkan masih ada di kepolisian, kan hak jaksa memiliki barang bukti itu. Ada apa kan gitu. Tapi sebetulnya apa yang disampaikan oleh Bang Adi tadi jelas apa namanya menyoroti akuntabilitas video itu terang benderang atau tidak kan begitu. Nah, contoh begini, eh, dampak fatal JPU itu di persidangan itu sampaikan aja, dia menyampaikan CCTV itu ada gitu. Mengapa tidak dibawa? Apakah karena isinya justru melemahkan dakwaan mereka? Rakyat bakal berhak bercuriga. Namun saya sebagai orang yang melihat perkara ini itu kan ini tidak boleh dibiarkan. Majelis hakim harus memerintahkan JPU untuk segera menghadirkan CCTV tersebut untuk atau batalkan penggunaan CCTV yang lain tidak jelas karena keadilan tidak boleh main-main, Bang Ari. Begitu kira-kira kalau menurut saya. Kisi-kisinya lah. Iya, Bang Erdelau. Makanya kan pihak Pak Tony tadi meminta CCTV terakhir ya, yang kemarin dibuka di laptop ya, melalui penyidik yang dihadapkan ke majelis hakim. Hari ini tadi diminta, tapi bahasanya dari pihak JPU bahwa CCTV yang kemarin diputar itu belum diberikan ke pihak JPU. Jadi ini besok katanya sih, besok mau dibuka. Mudah-mudahan ya terang benderang ya, jangan sampai ada lagi yang direkayasa lah gitu. Mudah-mudahan buat kita, karena kan ini udah dipublish ya kan, udah dikonsumsi publik. Jadi jangan sampai ada putusan nanti hakim sampai buat gaduh lagi. Mudah-mudahan kan, mudah-mudahan terang benderang. Jika memang ada pelaku lainnya, mudah-mudahan pihak kepolisian juga bisa cepat menindaklanjutinya. Itu aja sih kalau menurut saya. Sepakat, Bang Ari. Jadi memang keadilan ini tidak boleh dibangun di atas asumsi. Jadi kalau postur tubuh di CCTV itu berbeda dengan terdakwa, maka hukum harus mencari tahu siapa pemilik postur tersebut. Jangan biarkan dari ini menjadi kambing hitam karena polisi malas mencari Joko kan gitu. Yang sebenarnya, nah ini kita dukung proses hukum yang teliti, bukan cepet-cepetan gitu kan, ngerti gak maksudnya? Ya kalau saya lihat analisanya sih ini udah jelas bikin gaduh lagi kan gitu. Ya benar Bang Erdelau. Makanya mudah-mudahan di kasus ini buat pembelajaran juga lah buat pihak berwajib ya kan, bahwa buat mempercayai lagi loh gitu dengan hukum di Indonesia. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi itu hukuman-hukuman yang menjatuhkan orang yang bukan pelakunya gitu kan. Mudah-mudahan. Makanya saya berharap juga dari pihak kepolisian sudahlah gitu, biar sebetulnya sih kalau dari awal profesional seharusnya dengan kasus ini justru malah membangkitkan lagi gitu loh kepercayaan masyarakat gitu loh kepada pihak kepolisian gitu loh. Nah, selama ini kan udah minim gitu kepercayaan. Apalagi kita kalau udah bicaranya hukum itu kayaknya udahlah, mau apa lagi gitu loh. Susah juga kita mau nyari kebenaran gitu ya kan. Ya mudah-mudahan dengan kasus ini hakim nggak bakal semena-mena lah gitu. Karena ini udah publik yang tahu gitu. Kalau saya lihat begini Bang Ari, kalau saya lihat di fakta persidangan ya, lagi-lagi kita bicara fakta persidangan ya teman-teman ya. Hakim itu tadi memutarkan video rekaman dari pengacara Tony. Ya. Yang mana video itu adalah tayangan ketika toko didobrak itu karena dipaksa, itu dipukul-pukul kan. Nah, di situ juga narasi Tony mengatakan bahwa pada saat dibongkar
pada tanggal berapa itu? Tanggal 2 ya? Tanggal berapa teman-teman? Tanggal 12 kayaknya. Tanggal 11, 11 September, 11 September kalau nggak salah. 12 ya? Ada 11, ada 12, tadi saya bingung nih. Kayaknya sih tanggal 11 itu kayaknya. Kayaknya tanggal 11 September itu, tanggal 11 bulan 9. Oke, itu berarti setelah ditangkap ya? Iya, Ya, tanggal ditangkap. Tanggal ditangkap ya, tanggal ditangkap itu kan tanggal 8. Setelah ditangkap di tanggal 9. Tanggal 9 itu dibongkar itu nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Ada rekamannya, panjang juga lumayan. Ditayangkan juga di pengadilan kan teman-teman kan. Saya bisa menyikapi nih, cara mematahkan bahwa adanya TKP baru menurut Priyo, bahwa TKP baru itu adalah toko. Kalau benar itu TKP harusnya steril, kan begitu. Yang utama TKP itu steril. Kalau TKP itu sudah kacau, diacak-acak oleh siapapun, itu nggak steril, sulit. Ketika olah TKP, justru TKP-nya yang kacau. Nah, tanggal 11 itu didobrak. Kalau didobrak, orang kan kelihatan tuh orang keluar masuk tuh. Ketika orang keluar masuk, ini menunjukkan ya Tony di dalam sidang itu menunjukkan bahwa ini TKP yang dimaksud adalah TKP kedua itu yang disampaikan oleh Priyo. Tapi nyatanya TKP ini sudah dibuka oleh orang lain dan tidak menemukan apapun di situ. Kenapa tiba-tiba muncul berita 7 tempat bercak darah? Padahal kalau saya sudah perlihatkan tadi palu godam itu, kalau itu kena kepala, itu bukan bercak darah, bukan. Harusnya itu banjir darah. Bukan cuma bercak, tapi banjir. Tapi nyatanya tidak ditemukan. Nah, teman-temanku, ini menunjukkan bahwa begini, bahasa sederhananya begini, Pak Hakim, itu toh yang dibilang TKP kedua, itu nggak benar Pak Hakim. Buktinya tuh TKP begitu, bagus. Oke ya teman-temanku ya, inilah yang saya katakan blunder. Yang berikutnya, katanya, ini katanya ya teman-teman ya, masih katanya ya. Ada 2 orang mengangkat mayat. Mayat itu adalah si Budi. Dimasukkan ke dalam mobil pakai apa itu? Pakai terpal katanya. Kenapa nggak ditunjukkan biar kita ini masyarakat nggak resah dan gelisah? Kenapa justru nggak diputar di layar lebar? Ini tadi Tony minta diputarkan di layar lebar, diputar kok, karena nggak perlu ada rahasia. Justru ini yang sebenarnya tamparan ini sebenarnya. Tapi kenapa yang kemarin minta diputar nggak diputar? Ayo loh teman-teman. Kalau Bang RD Lo ngikutin, bilang ngikutin. Kalau enggak, memang sulit ini. Ini memang harus diikutin nih teman-teman. Ini kok ada yang minta video VCX kok 250 gimana nih kok masuk di komal saya ini. Aduh. Iklan Aduh. Mr. J itu. Allah. Sejak kapan saya PCS ini 250k? Astagfirullahaladzim. Kok iso ya? Hah? Oke, ini ada jawaban nih. Besok katanya diputar, nggak apa-apa. Kita Dacu Arka katanya besok katanya diputar Mister. Oke, kita nunggu. Teman-teman juga penasaran kan? Gitu. Nah, Bang Erdilo, saya kasih tahu nih Bang Erdilo tadi dalam pernyataan terdakwa tidak membenarkan kesaksian Priyo yang sebelumnya. Jadi
pada intinya Ririn masih konsisten mempertahankan pendapatnya. Begitu Bang Erdilau, silakan. Malah di-mute saya, Allahu Akbar. Ya, Mr. Ji, tadi saya lihat terlintas ada pici itu jadi buyar ini ya konsentrasi. Nggak apa-apa, saya mau nanggapin tadi tentang ini ya. Jadi tentang CCTV itu tidak, Mr. Ji, itu justru bukti yang lemah. Bayangkan saja jika kepada seseorang dihancurkan palu godam, darahnya akan membanjiri lantai, bukan 7 titik kecil aja. Itu tidak sesuai dengan prinsip medis forensik. Selain itu, tokonya tidak disegel. Jadi bercak itu bisa apa saja, ada oli, ada apa, ada karat itu kan, atau tetesan biasa. Memaksakan itu sebagai darah korban. Itu adalah pemaksaan kehendak yang berbahaya bagi keadilan. Kita butuh bukti yang terbantahkan, ya, bukan tebakan. Nah, maka jadi privasi korban itu penting, Pak. Tapi di sini yang ditanyakan bukan kondisi mayatnya, tapi siapa yang mengangkatnya. Wajahnya mengangkat mayat, itu adalah identitas pelaku. Menyembunyikan wajah pelaku dengan alasan privasi korban adalah logika yang keliru. Kita butuh tahu apakah Ririn yang mengangkat sendiri atau orang lain. Itu kuncinya kasusnya. Jangan dikorbankan kebenaran demi alasan yang tidak tepat gitu loh, Mr. Ji. Lanjut. Oke, benar sekali. Jadi kita namanya juga sidang pidana umum, diketok palu hakim, dok, sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Lah ngapain kok ditonton sendiri itu? CCTV kok ditonton sendiri? Ya ora iso ngono ah. Aduh, Pak Ijo. Ini benar nih. Ya, jadi teman-teman tadi saya sudah menceritakan bahwa ada kejanggalan-kejanggalan. Saya juga buat VT tapi belum tajam ya VT saya ya. Itu hanya pancingan-pancingan reaksi, cari yang komentar itu. Ya. Pasti banyak yang komentar itu. Biadab gitu-gitu toh. Langsung dibilang itu kan karena terpaksa. Karena terpaksa lagi diulas lagi. Itu kan karena dijanji 100 juta. Dijanji 100 juta kita ulas lagi. Akhirnya sudah nggak ada yang komen. Ini baru pakai nalar-nalar saja nih. Nalar-nalar saja. Mungkin ada orang yang bangga. Yes! Ternyata Priyo jujur. Wah, gembira dia Priyo jujur. Bagiku justru blunder keluar itu. Benar ini kawan-kawan. Blundernya itu nampak betul. Waduh, melihat orang dibantai, ya kan? Nampak sekali teman-teman. Nah, ada lagi, itu kan karena dijanji 100 juta. Wah, kalau 100 juta kemudian mau, berarti sepakat lagi tuh. Wah, gawat lagi tuh. Saya langsung bilang ini sutradaranya kurang keren. Silakan, Bang Don. Bang Don. Hadir, sampai ketiduran. Ya, Bang Don. Aku bersin nih. Iya. Awalnya benar Mr. Z. Jadi saya sih penasaran besok itu. Tapi gini Mr. Z ya, tadi terkait TV. Nah, benar itu, saya juga sempat nonton VT-nya. Karena memang sebelum sidang tadi itu, kemarin Pak Tony juga bilang, saya akan minta bukakan semua tuh CCTV-nya. Biar ini juga lihat, ya toh. Kemudian kita bisa respon dan seterusnya. Nah, tadi itu nggak dibuka, karena alasan kan memang masih penyidik tuh. Nah, kemarin itu kan memang CCTV yang ditampilkan hanya di laptop, diperlihatkan ke hakim itu, yang nggak di layar besar. Itu kan memang belum diuji forensik, Ya. Nah, alasan JPU tadi itu juga, jadi dalam proses uji forensik, biar masuk ke dalam daftar barang bukti, nggak hanya 3 itu saja, nggak hanya di hotel, nggak hanya di briling, nggak hanya yang di depan menyorot rumah Haji Sahroni. Nah, alasannya itu. Nah, besok kami buka semua majelis gitu. Nah, makanya besok ini penting gitu. Kita bisa lihat semua lah. Dan harusnya tidak terpotong sama sekali gitu ya. Kalau ada potong ya malah jangan lagi timbul. Dan saya sih harapannya yang
TV apa terkait mengangkut diduga jenazahnya Budi itu ditampilkan tuh, gitu. Kemudian Prio lihat, kemudian lawyernya Prio Bang Tony respon gitu ya, nanya. Karena sampai tadi itu yang saya amati, Ririn tuh belum ada bantahan terkait CCTV itu, terkait motor dan seterusnya. Adalah jawabannya gitu. Nah kalau besok itu ditampilkan, kemudian menurut JPU, oh ini kamu nih sama Prio lagi ngangkut jenazah, Ririn di depan gitu sama jenazah Budi, terus Prionya di baknya dan seterusnya gitu. Nah pengen saya tuh kalau itu ditampilkan, kemudian Ririnnya ngerespon, apakah dia bantah, enggak Pak itu CCTV bohong itu, misalkan gitu ya, saya nggak pernah merasa ada di situ gitu ya. Nah itu kan seru lagi, nah kita tinggal menilai tuh. Nah, tapi kalau seandainya besok benar misalkan ditampilkan, tapi kayak kemarin lagi misalkan ditampilkan cuma di laptop gitu ya, ya kita susah juga ngawang-ngawang juga nilainya jadinya gitu kan. Nah saya sih harapannya besok itu sudah tampil di layar lebar tuh di belakang itu gitu. Nah kita bisa analisa lagi kayak misalkan tadi apa Bung Mimbar dia menganalisa yang diduga sosok bukan Rio, bukan Prio, bukan Ririn gitu ya. Diduga Joko, kemudian diperterang. Saya sempat ada juga tadi itu di komalnya Bung Mimbar, katanya dia dapat dari temannya di luar negeri. Oh ya bahasanya inilah ya bodoh sekali kalau cuman memperjelas ini doang nggak bisa ya sekelas aparat dan seterusnya ya. Tadi lumayan ini juga saya sih banyak diemnya aja. Ya cuman ya kejanggalan-kejanggalan itu kan ya jadi pertanyaan besar bagi kita gitu. Cuman saya sih sampai sekarang sih berusaha untuk nggak condong kemana-mana sih. Saya berusaha untuk ya berada di posisi yang ingin kebenaran ini terungkap dan pelaku yang benar-benar pelaku itu harus menanggung hukuman yang setimpal gitu ya. Jangan sampai juga nggak kalah biadab kita. Kalau kita tahu ini kejadian yang sangat biadab. Cuman nggak kalah biadab juga kita kalau kita salah menetapkan pelaku. Nah itu penting di garis bawah itu. Nah jadi harapan saya sih ya para penegak hukum dari penyidik, JPU sampai ke hakim nanti ini kan gongnya di hakim nih. Ya kita berdoa lah sama penetapannya itu benar-benar adil ya dan berkeadilan. Jadi puas semua. Walaupun benar kemarin sih sempat Prof. Emran sampaikan apapun putusan hakim pasti tidak membuat puas semua orang gitu ya. Ada yang puas, ada yang tidak, itu biasa sih ya. Cuman kalau untuk yang nanggung dosa kalau dia salah ngetok ya hakim kan, bukan kita kita di sini diskusi dan seterusnya gitu ya. Itu sih itu sih. Baik. Bang Don dengar kan ada viti-viti lewat tuh hakim tuh bertanya betul itu kepada saksi yang katanya tahu tentang CCTV itu. Ada kata-kata yang sering juga kita bahas di sini. Itu CCTV kan indirect evidence yang harus begini gitu. Kemudian itu CCTV kan harus di digital forensik. Itu nampaknya Pak Hakim di sana juga sering nonton di komal kita itu. Jadi itu ditanyakan betul. Jadi karena pertanyaan kita, kenapa tidak dilakukan digital forensik? Nampaknya itu juga akhirnya ditanyakan oleh hakim kepada yang diperiksa di sidang itu. Ini saya senang karena hakim itu karena begini teman-teman, tidak ada bukti direct yang terkait dengan pembunuhan, nggak ada. Apalagi terkait dengan pembunuhan terkait dengan terdakwa pembunuhan ini, tidak ada. Yang ada itu kan bukti-bukti ya, kalau saya katakan ya, apakah sudah mengarah kepada dua terdakwa ini? Kan belum. Hanya sebatas pada kesaksian Prio yang katanya jujur itu. Tetapi anehnya, Prio itu terdakwa. Tidak diiyakan oleh terdakwa yang satunya. Jadi ini dua-duanya masih berbeda kesaksian ini, Bang Don. Iya betul. Jadi saling bertolak belakang gitu loh. Itu juga yang bikin kita. Tapi pada prinsipnya sih kalau tadi saya sangat sepakat ya, misalnya sih kemudian Bang Ari tadi sampaikan
bahwa kalau ada yang menyampaikan kemudian ditelan bulat-bulat, Prio ini jujur, ya saya sangat tidak sepakat ya. Kalau untuk itu saya yakin analisa saya nggak salah lah. Gimana Ya, kita mau percaya dengan orang yang inkonsistensi dari awal? Ya, siapapun pasti nggak percaya lah gitu ya. Kalaupun ada yang benar, bukan berarti nggak ada yang salah gitu ya. Kalau sampai orang percaya full 100% ya, ya menurut saya sih ada yang aneh juga gitu. Cuman di ya, sini izin Suji, saya mau tanya sama Bang Erdi Lau nih, kebetulan praktisi hukum gitu. Bang Erdi izin. ya. Kalau untuk APH Bang RD, jadi kayak penyidik, kemudian JPU, apalagi hakim gitu ya, untuk mendapatkan satu barang bukti itu kan ya istilahnya kalau kalau apa ya, kalau sipil itu kan wajib ya. Misalkan Pak saya butuh CCTV. Alasannya apa? Karena pro justitia, karena dalam proses penyidikan gitu ya. Nah, itu wajib kita ngasih. Kalau nggak kasih, berarti kena pasal menghalangi penyidikan gitu ya, dan seterusnya lah. Intinya ada sanksi di situ. Nah, kalau untuk lawyer, Bang RD, saya izin tanya. Misalkan nih, Pak Tony, dia mau minta, saya minta CCTV ini dong. Ini Bapak siapa? Saya pengacara. Nggak bisa, Pak. Yang bisa cuma polisi gitu ya, nah, dan seterusnya. Nah, jadi pertanyaan saya gini, kalau apa ya, kekuasaan untuk mendapatkan suatu barang bukti itu dibatasi, gitu, ya tentunya di pihak sebelah lebih unggul terkait barang bukti. Nah itu gimana dalam apa, pandangan lawyer gimana Bang RD izin? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus ini sebetulnya. Cuma sebelum ke jawab itu, saya akan sedikit mempersingkat apa yang disampaikan diskusi Mr. Ji. Saya menyimak tadi dengan Pak Don, di akhir nanti saya jawab ya. Jadi, betul Mr. Ji, tadi hakim itu berkuasa di ruang sidang. Jadi, tapi hakim juga terikat undang-undang, di mana mewajibkan tadi sidang terbuka. Jika hakim melarang pemutaran kunci di layar umum tanpa alasan, hakim seperti maka dia menyalahgunakan wewenang. Rakyat berhak tahu siapa yang mengangkat mayat itu. Jangan biarkan kekuasaan hakim menutupi fakta yang harus terlihat, bukan hanya terdengar, kan begitu. Nah, justru karena jawaban di omongan sidang yang tercatat dalam berita acara itu, maka itu harus diselidiki. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jika ada tersangka pembunuhan mengaku karena diberi 100 juta, maka itu bukan pengakuan, itu transaksi. Dan transaksi itu ilegal. Hakim wajib memerintahkan penyidik atas isu ini, jangan biarkan hukum dijual belikan di ruang sidang. Itu penghinaan bagi bangsa Indonesia. Nah, terus kepada majelis hakim, ya kita teruslah krisis, jangan mudah puas dengan jawaban iya atau tidak, dan saksi JPU gali lebih dalam, karena di balik setiap piksel CCTV ada nyawa manusia yang dipertaruhkan dalam kebebasan hukuman mati ini. Jadi kepada netizen, kita dukung ya apa yang disampaikan oleh Mr. J itu, karena hakim yang diam saja adalah hakim yang malas, hakim yang bertanya hanya hakim yang peduli pada kebenaran ya. Jadi sikat saja, hakim itu penentu akhir. Jika hakim sudah sadar bahwa CCTV itu direct evidence yang butuh forensik, maka beban pembuktian itu kembali kepada JPU. Jika JPU tidak bisa membuktikan keaslian CCTV secara ilmiah, maka hakim wajib menegaskan terdakwa dari membebaskan terdakwa, maksudnya melepaskan ya terdakwa dari tuduhan yang berbasis CCTV tersebut. Ini momen krusial, kita dukunglah hakim. Nah, langsung saya menjawab apa yang dipertanyakan oleh saudara kita ya, Mr. Don ya. Jadi gini, mengapa advokat tidak bisa meminta barang bukti secara sepihak? Ya, perbedaan statusnya, penyidik adalah pemilik sementara bukti. Ya kan? Jadi berdasarkan KUHP, saudaraku, penyidik memiliki kewenangan penuh untuk mengumpulkan, menyita, mengamankan barang bukti demi kepentingan penyidik atau pro justia. Jika mereka menolak memberikan bukti kepada pihak lain yang berwenang, misalkan JPU atau misalkan JPU meminta ke polisi, itu dianggap menghalangi penyidikan, betul. Maka advokat bukanlah penyidik, advokat adalah penasihat hukum dan pembela. Oleh karena itu, advokat tidak memiliki kewenangan untuk menyita, untuk meminta, menyerahkan bukti secara sepihak maksudnya ya. Nah, untuk Pak Tony datang ke polsek bertanya atau ke penyidik gitu kan. Saya pengacara, berikan CCTV aslinya. Polisi berhak untuk menerima karena itu melanggar prosedur rantai bukti atau kind of case study kan gitu. Nah, cara legal advokat mengakses melalui mekanisme sidang. Jika bagaimana Pak Tony mendapatkan CCTV tersebut? Bukan dengan memintanya langsung kepada penyidik di luar sidang, tapi melalui mekanisme persidangan. Dalam sidang, advokat memiliki hak satu, meminta pemutaran bukti, meminta majelis untuk memerintahkan JPU penyidik untuk memutar CCTV di persidangan. Kedua,
memeriksa bukti. Setelah diputar, advokat berhak memeriksa keasliannya, durasi dari rekaman tersebut. Ketiga, mengajukan saksi ahli, meminta ahli forensik digital untuk menganalisa CCTV tersebut di depan hakim. Yang keempat, meminta salinan data batas tertentu dalam praktik terbaik dalam bukti diajukan ke pengadilan. Advokat biasanya diperkenankan membuat salinan atau meminta salinan untuk keperluan pembelaan atas izin ketua majelis tentunya. Jadi kata-kata saya terakhir untuk yang yang dipertanyakan sama saudara kita ya. Banyak yang bertanya, kenapa Pak Tony tidak ambil aja CCTV-nya? Jawabannya sederhana, karena hukum acara pidana di Indonesia tidak memberikan kewenangan itu kepada pengacara. Pengacara bukan polisi, kita bukan polisi, tapi pengacara punya senjata yang lebih kuat. Sidang pengadilan disinilah tepatnya Pak Tony meminta hakim memerintahkan jaksa menampilkan CCTV. Jika jaksa bilang masih penyidik, maka hakim harus menegur jaksa. Karena tanpa CCTV itu, jaksa tidak bisa membuktikan dakwaan. Jadi, jangan salahkan Pak Tony karena tidak bisa mengambil paksa. Salahkan sistem jika jaksa tidak membawa bukti ke hadapan hakim, keadilan itu harus dicari di ruang sidang agar terang benderangnya suatu peristiwa hukum. Mungkin itu Bang Don, jawaban dari saya. Bang Rudi, paham, saya paham. Maksudnya gini, jadi kewenangan lawyer berarti jauh di bawah kewenangan penyidik gitu ya. Maksudnya gini, ketika ada satu case gitu ya, sudah dikumpulkan nih alat bukti, sekarang kan ada 8 tuh di Kuhap Baru. Nah semua itu muaranya dari penyidik gitu ya. Kemudian alat bukti tersebutlah yang diserahkan dalam bentuk berkas P21 ke JPU. Nah ketika ada kejanggalan misalkan yang diterima atau yang dirasa lawyer terhadap kliennya, misalkan ada ketidakadilan yang dirasa gitu ya, kayak sekarang di posisi Pak Tony gitu. Nah kemudian Pak Tony menggali sendiri nih, menggali kayak kemarin tuh Pak Tony kan banyak lah kita lihat, beliau sampai ke Cikarang, jalan-jalan ke kosan yang diduga ya Ahmad Yani pernah di situ dan seterusnya. Nah itu kan di luar yang pernah dilakukan oleh penyidik. Penyidik kan nggak pernah melakukan itu. Jadi Pak Tony jalan sendiri ke sini. Nah dalam perjalanan itu tentunya Pak Tony ada kendala karena beliau bukan polisi gitu Pak RD. Misalkan dia datang ke kosan ada Mbak Yayah apa siapa tuh yang di Cikarang di tahun 2025, Mbak Yayah ini ngerasa pernah melihat sosok yang juga Ahmad Yani gitu ya. Kemudian ada orang botak juga, entah Pak Dudu entah siapa. Nah Pak Tony datang ke Cikarang sebagai seorang lawyer, bukan sebagai seorang polisi. Nah ketika Pak Tony datang, tentunya apa yang bisa didapatkan Pak Tony itu terbatas gitu ya Pak RD ya. Jadi karena terbatas itu juga sedikit membuat membuat sulit untuk pembelaan ya gitu deh, intinya terkait kekuasaan seorang lawyer Pak RD. Kalau di persidangan ya saya paham lah apa yang dimintakan oleh lawyer, intinya yang bisa dipertanyakan, yang dimintakan oleh lawyer itu apa yang sudah dihadirkan saja yang ada di persidangan gitu. Kalau kayak tadi contohnya, kok nggak bisa menghadirkan, terus JPU bilang masih sama penyidik, karena hakim majelis minta harus dilengkapi dengan keabsahan, yaitu digital forensiknya. Ini belum bisa kami terima nih, lengkapi dulu ya. Nah itu besok rencananya itu Kang RD. Nah, besok rencananya mudah-mudahan itu terbuka semua. Nah yang saya tanyakan di sini itu tadi terkait kewenangannya ini gitu loh. Kan namanya lawyer kan ingin membela dengan bukti-bukti yang kuat gitu ya. Karena kan selama ini yang Ririn itu selalu menyebut 4 nama orang nih. Nah sedangkan itu nggak ada di surat dakwaan. Nah karena Pak Tony yakin, nah dia gerak sendiri. Nah hanya pergerakan seorang Pak Tony dengan seorang penyidik kan beda. Nah itu maksud saya. Nah, gimana Kang Rede? Silakan. Oke, baik. Saya tadi sebetulnya korelasinya apa yang saya sampaikan tadi udah mewakili sebetulnya, tapi kan saudaraku ingin mempertegas ya kan. Nah, jadi untuk pendapat saya terkait yang dipertanyakan, jadi secara berwenang betul Pak polisi punya otot hukum ya kan, advokat hanya punya argumen. Tapi justru di situ letak dramanya ketika advokat seperti Pak Tony RM bisa menemukan kejanggalan kecil di Cikarang dengan tangan terikat, itu tandanya bahaya bagi dakwaan JPU. Itu artinya jika advokat
saja bisa menemukan celah, ya kan, betapa rapuhnya konstruksi dakwaan yang dibangun oleh polisi. Nah, udah jaksa gitu kan, polisi yang punya kuasa penuh mestinya kan gitu, harusnya paham ya kan. Nah, 4 nama hantu yang menghantui dakwaan, jadi 4 nama hantu dakwaan yang menghantui dakwaan itu kan. Nah, di sini kita harus menyoroti keanehan nama yang muncul di sidang ya kan, tapi tidak ada di dakwaan kan gitu. Jadi teman-teman, anomali hukum yang paling mencurigakan di persidangan terdakwa Ririn dan Prio secara konsisten menyebut nama 4 orang tadi ya, Ahmad Yani, Hari, Joko, dan Yoga, atau inisial yang terkait lah. Mereka hanya menyebut nama itu sebagai pihak yang terlibat, baik sebagai otak penyedia alat, saksi kunci. Namun coba cek surat dakwaan JPU, tidak ada satupun dari 4 nama itu di dakwaan. Bahkan tidak ada penjelasan mengapa mereka tidak diselidiki. Itu menciptakan pertanyaan besar, apakah polisi sengaja mengabaikan mereka? Atau apakah nama-nama itu kunci jika dibuka akan meruntuhkan versi resmi kepolisian. Nah, maka benar Tony RM sebagai advokat hanya bisa mengingatkan dan menanyakan nama-nama tersebut. Beliau tidak bisa menangkap, menggeledah rumah Ahmad Yani, kan dibatasi Bang, itu istilahnya kan gitu. Kita udah paham lah itu gitu. Jadi sementara polisi hanya diam saja menunjukkan kelalaian penyidik. Jika nama-nama itu relevan dengan pembunuhan, mengapa mereka bebas berkeliaran? Mengapa tidak diperiksa? Itu bukan lagi soal pembelaan, tapi soal kegagalan negara dalam mengusut tuntas kasus ini. Nah, jadi begini, jika keempat nama itu terbukti, terlihat, maka dakwaan terhadap Ririn dan Prio sebagai pelaku tunggal atau otak utama bisa gugur. Mungkin mereka hanya eksekutor, atau bahkan korban fitnah dari sekelompok tersebut dengan tidak memasukkan nama-nama di dalam dakwaan. JPU seolah-olah ingin memotong kasus agar cepat selesai, padahal keadilan bagi 5 korban yang juga menuntut hak itu kan, mengurus siapa saja yang terlibat, bukan hanya yang mudah ditangkap. Menyembunyikan peran 4 nama adalah bentuk ketidakadilan lagi korban pun maupun terdakwa. Jadi untuk Kepala Kejaksaan Agung, Kapolri, ya saya cuma hanya menyampaikan jangan biarkan 4 nama hantu ini menjadi misteri selamanya. Panggil Ahmad Yani, Herdi, Joko, Yoga, periksa mereka jika mereka bersih. Buktinya jika mereka terlibat, proses mereka jangan biarkan rakyat curiga bahwa ada orang di dalam atau kelompok kuat yang dilindungi oleh aparat. Keadilan tidak boleh selektif. Usut tuntas semua nama yang muncul di persidangan, karena selama nama-nama ini belum jelas, vonis terhadap Ririn dan Prio akan selalu diragukan. Buka mata, buka kasus, dan tegakkan hukum. Jangan tebang pilih. Nah, closing dari saya. Jadi itulah pertanyaannya saudaraku tadi, namanya yang sering disebut itu, ya kan, sebagai pihak yang terlibat, tapi polisi tidak menyentuh mereka. Kenapa? Apakah karena kurang bukti atau alasan-alasan lain sehingga polisi tidak menjawab kepada publik berhak curiga. Tony RM sudah menyebutkan di sidang. Sekarang giliran polisi membuktikan bahwa nama-nama itu tidak bersalah. Jangan diam saja. Diamnya polisi adalah suara keraguan bagi publik. Kalau polisi kerjanya benar, buktinya benar, kan Pak Tony tumpang kaki itu Pak Don. Izin kalau salah dikoreksi. Oke, terima kasih ya. Oke, teman-temanku, jadi gini, Pak Tony itu pekerjaannya tidak ringan saat ini. Sudah kelihatan dari ya kalimat-kalimat lah yang ada di tappingan-tappingan, apalagi yang menyerang ya melalui media sosial terhadap Pak Tony. Sementara Pak Tony ingin semua ini terbuka ya. Ingin semua terbuka, bukan untuk kepentingan Pak Tony, bukan. Justru ini kalau kita boleh bangga ini, kita semua dibuat, ayo semangat membuka kebenaran itu ya. Kemudian tadi ya berkaitan dengan pengacara ya, pengacara itu batasannya dia bisa berargumentasi hukum ketika berada di persidangan. Fakta-fakta persidangan yang tidak sesuai dengan peristiwa yang menurut pengacara tidak sesuai ya patut dipertanyakan. Ketika itu sudah dijadikan fakta persidangan, maka pengacara juga punya hak untuk mempertanyakan. Salah satunya adalah CCTV. Kenapa demikian? Karena kemarin sebelumnya CCTV itu diputar. Tidak ada seorang pun di luar itu tahu apa gambar itu. Tetapi narasi di luar justru menulis
Padahal kita nggak tahu gambarnya apa. Tapi tadi terlihat bahwa di dalam tadi ada orang mengangkut mayat si Budi, ada si Ririn, ada si Priyo. Wah gitu. Padahal gambarnya nggak ada. Gambarnya nggak ada. Cuman kata-kata. Nah, karena kata-kata itulah sehingga si Tony, mari kita buka. Yang mana yang ngangkat ini? Siapa dia sebenarnya? Gitu loh. Oke. Terus tadi, ingat ya kawan-kawan, saya mengatakan tidak mudah menjadi pengacara dalam situasi seperti ini. Ada konflik kepentingan. Ya, terlihat kok dengan jelas. Bahkan Komal saya yang nggak ada urusannya dengan Ririn dan Priyo pun ikut kena juga. Kita tidak ada konflik kepentingan, tapi di sana mereka memainkan itu. Saya kasih tahu ya, pengacara itu untuk dan atas nama pembelaan terhadap kliennya, ya, terkait perkara ini. Kalau perkara yang lain jangan ditanyakan karena dia fokus pada perkara ini. Ini adalah pembunuhan berencana yang ada ancaman hukumannya adalah hukuman mati. Yang namanya hukuman mati adalah hukuman tertinggi yang ada di Indonesia ini. Jadi wajar nih, wajar ketika Tony berjuang. Kalau kita mah ini para netizen, tapping pinter semua kayaknya itu. Coba bagaimana jika Anda berposisi sebagai Pak Tony? Ya, mencari dan menggali fakta-fakta persidangan, kemudian bagaimana mengkanternya dengan fakta-fakta yang dia dapatkan. Sulit teman-teman, sulit ya. Terkait dengan digital forensik, saya ingin ya, digital forensik itu sangat penting di sini. Sepanjang bukti-bukti yang diajukan ini belum mengarah kepada siapapun, belum memperlihatkan kepada siapapun, sehingga kita masih berharap teman-teman, bahkan hakim pun masih berharap ya, terkait dengan CCTV. Tetapi bukan CCTV yang gelondongan, yang sudah di file-file dipotong-potong, bukan. CCTV yang keluarnya dari digital forensik. Dari situlah bisa menjelaskan. Kita cuma bertanya, hai Ririn, kamu kembali ke TKP, itu kan Ririn kan bilangnya begitu. Hai Ririn, kau kembali ke TKP itu jam berapa? Jam 1 yang mulia, contoh nih ya, contoh ya. Yang mulia langsung perintahkan tuh, siapa namanya ahli? Ahli coba putarkan di jam 1 sampai jam 2, ada dia atau tidak? Ahli, namanya ahli langsung tak putar tuh. Nggak diputar semua enggak ya teman-teman ya, ini untuk meyakinkan hakim aja. Hakim minta jam berapa? Jam 1 sampai jam 2. Tak. Ada pergerakan tidak? Ada aktivitas tidak? Kalau memang itu ada bahwa dia pulang jam 2, jam 1 atau jam 2, kemudian dia berboncengan dengan seseorang, pertanyaan berikutnya muncul. Siapakah seseorang itu? Dan seterusnya, dan seterusnya. Intinya adalah hakim, ya, hakim butuh alat bukti CCTV yang benar-benar dapat menjadi alat bukti yang sah. Bagaimana untuk menjadi alat bukti yang sah? Sering kita bahas ini teman-teman. Sering kita bahas. Alat bukti yang sah itu meliputi cara mendapatkannya alat bukti. Cara mendapatkan alat bukti. Kemudian cara membungkus alat bukti. Kemudian cara menyegel alat bukti. Ya kan? Kemudian cara memindahkan alat bukti. Kemudian yang terakhir adalah cara menyajikan alat bukti di persidangan. Dan semua itu kawan-kawan, alat bukti itu, apalagi yang namanya dalam bentuk barang itu, pastilah dilakukan penyitaan.
bagaimana berita acara penyitaan, bagaimana berita acara pembungkusan, bagaimana berita acara penyegelan. Nah ini nggak ketemu teman-teman, nggak ketemu ini. Mohon maaf nggak ketemu. Teman-temanku semua yang ada di bawah juga, karena ini masih banyak yang meminat, ini izinkan saya. Ini ada asisten saya sudah siap-siap. Asisten saya sudah siap-siap ingin menyampaikan sesuatu. Kenapa kok dibungkus? Kenapa kok disegel? Kenapa kok disita? Kenapa kok dibungkus? Untuk menjamin keaslian, autentikasi, originalitas alat bukti tersebut. Bukan yang alat bukti yang sudah diselip-selipkan apa, dipotong-potong, kemudian disanding-sandingkan, nggak boleh begitu. Silakan asisten, sudah mandi apa belum? Langsung. Fungsi digital forensik CCTV adalah untuk mengumpulkan, memproses, dan menganalisis rekaman video serta metadata secara ilmiah. Proses ini dirancang agar rekaman dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di pengadilan, sekaligus membantu merekonstruksi kronologi peristiwa tanpa mengubah keaslian data. Penerapan digital forensik pada rekaman CCTV memiliki berbagai fungsi utama, antara lain: 1. Identifikasi objek dan pelaku, memperjelas kualitas video, misalnya penajaman gambar, resolusi, dan zooming, untuk mengidentifikasi wajah, ciri-ciri fisik seseorang, nomor plat kendaraan, atau atribut lainnya. 2. Rekonstruksi kronologi peristiwa, mengurutkan kejadian secara presisi berdasarkan timestamp, cap waktu, dan metadata rekaman untuk memahami bagaimana sebuah insiden bermula hingga selesai. 3. Verifikasi keaslian bukti, audio, video. Memastikan bahwa rekaman yang dijadikan barang bukti tidak pernah dimanipulasi, diedit, atau direkayasa sejak awal diambil dari sistem DVL, Digital Video Recorder, atau NVL. 4. Menemukan bukti yang tersembunyi, mengekstraksi rekaman yang mungkin telah dihapus, rusak, atau ditimpa data baru menggunakan metode khusus, misalnya data carving. Dan 5. Menjaga integritas data, menerapkan metode chain of custody, rantai bukti, yang ketat agar barang bukti digital memiliki kekuatan hukum yang kuat dan tidak terbantahkan saat persidangan. Tuh teman-temanku, kalau ini yang dilakukan, kita ini nggak berdebat, semua sudah dilakukan. Harus original. Tidak ada itu, nih, tak kasih flash disk, oh nggak mau. Harus betul-betul dari DVR. Gitu. Ya teman-teman ya. Jadi dari sinilah kita bisa melihat ya, siapapun kita nih, siapapun kita lakukan ini. Ya, kalau terkait dengan CCTV, kalau terkait dengan handphone, lakukan ini. Jangan sok-sok jadi ahli. Polisi itu bukan ahli. Nggak usah sok jadi ahli. Ada ahlinya sendiri. Mereka sekolah dan mempunyai kapasitas sebagai ahli. Polisi nggak boleh menjelaskan. Ya untuk kepentingan penyidikan saja. Tapi kalau sebagai ahli, wah orang lain dong. Gitu. Malu rasanya ini, malu ya. Tadi sudah disebutkan ya. Sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Bagaimana kalau hanya digelontorkan nih Pak, putar sendiri, ya nggak sah. Kalau nggak sah jadi alat bukti, ya nggak dipakai untuk mempertimbangkan. Ngono loh. Hari Porong, silakan Hari Porong. Ngono loh. Oke, buat 446 teman-teman netizen semua yang ada di Indonesia. Saya bukannya mau ini ya, kita lihat ini perjuangannya Pak Tony ini bukan main-main, sekali lagi saya bilang. Dia sudah banyak mengorbankan pikiran, money, semuanya, tenaga, semuanya pokoknya ya. Kita dukung, walaupun ada beberapa di media sosial ya, ada yang bertentangan gitu ya. Kita semua yang ada di sini coba komen buat semangatin Pak Tony teman-teman. Karena ini bukannya mudah perjuangannya Pak Tony nih, karena dia banyak kalau yang saya lihat ya, banyak orang-orang berkepentingan di dalam kasus ini. Makanya kenapa dia pengen buka kasus ini secara terang benderang, secara
secara hukumnya sah ya di mata hukum apapun itu keputusannya nanti. Buat buat semuanya sekali lagi, apalagi yang biasa membuat konten-konten ya, konten-konten tentang kasus ini, kita buat semangat lah, buat teman-teman juga selalu di komen tuh yang kira-kiranya yang kita dapat ilmu dari roomnya Mr. Z ini ya kan. Pokoknya kita selalu support karena sekali lagi Pak Tony tidak membela Ririn, dia hanya ingin membuat kasus ini terang benderang, itu aja. Tetap semangat, support terus, kita kawal terus sebagai netizen yang baik dan yang punya adab ya tentunya kita ya. Selagi komentar-komentar kita yang positif lah buat ngebangun. Juga support terus, up terus kasus-kasus ini karena setiap ada video-video yang lewat Mr. Z itu saya selalu komen itu. Yang kalau kira-kiranya apa ya yang nggak sesuai ya, karena itu tadi dengan Pak Tony sudah bekerja keras untuk membuktikan kasus ini supaya terang benderang dan sekarang sudah terlihat gitu loh. Sekarang sudah ada pihak dari anggota dewan yang coba menutupi ya. Dia mencari bukti, ada yang menutupi gitu kan. Makanya nggak mudah menjadi Pak Tony sekarang gitu loh. Dan resikonya ini berat gitu loh. Tapi sekali lagi apapun itu nanti keputusan hakim, Pak Tony tetap kita support teman-teman. Karena kayak Bang RD Lau juga ya mungkin teman-teman banyak juga yang seperti Pak Tony tapi tidak ada di kampung kita gitu teman-teman. Itu aja Mr. G. Oke, saya minta Bang Ari tolong dibacakan teman-teman dari mana aja sebelum saya closing. Coba teman-teman tapping dari mana saja teman-teman ini yang memberikan saya semangat lipat ganda nih sampai jam 1 ini loh. Coba ditanya dulu Bang Ari. Teman-teman tapping yuk dari mana aja nih yang ada di roomnya Mr. G nih. Cirebon, Indramayu, Surabaya, saya dari Lampung, Bali, Bang Agus, Malaysia, wah luar biasa nih, Makassar, Garut, Papua, Cirebon, Cianjur, Bandung, Bogor, Singapura, wah kan sampai luar negeri nih, Lumajang, Maluku, Jawa Timur, wah dari Hong Kong Mr. Z, Bogor. Banyak dari luar nih Mr. G, kita room ini ya, dilihat ya kan. Saya lihat dari Dubai. Yang dari Dubai, ada juga Banten, Zimbabwe, Ada Emirat. Abu Dhabi. Emirat. Dari Emirat, Kayanti, Palu, Purwodadi, Sidobondo. Kayaknya sih udah mendunia ini Mr. G. Malaysia. Bintang, Saudi Arabia, Malaysia. Pematang Siantar, Sumatera Utara. Wow, Kebumen, Korea. Kebumen, Iran. Iran ini. Mantap nih, ya. Nih, ya kan? Buat semangat kita juga semuanya ini teman-teman, kita kawal terus pokoknya ya. Taiwan. Nah. Tuh, ternyata kita dari berbagai daerah dan juga berbagai negara ya, Bang Ari. Iya, benar Mr. Z. Oke, coba nih saya Bang Don berikan motivasi untuk teman-teman kita dari Indonesia dan mancanegara. Silakan Bang Don. Ya, closing tadi, makasih. Kayaknya kalau bikin partai ini strategi udah bisa ini, udah banyak pengikutnya nih. Tuh, saya dukung lah. Sama-sama nanti sama Bung Max tuh. Nah, jadi sama ya teman-teman. Jadi kita ini sekali lagi nggak lari dari topik dari awal. Saya kenapa betah di sini ya, yang saya tahu setiap ditanya itu, kalau ditanya Mr. Z kemarin juga tanya pro siapa ya, saya bilang ya pro Mr. Z lah karena memang netral gitu ya, kita nggak berusaha untuk membela yang salah gitu, kemudian membenarkan yang salah, nggak, kita berusaha netral. Nah Pak Tony ya kita sama-sama tahu kapabilitasnya Pak Tony ini kan. Sebelumnya Pak Tony nggak sekarang aja viral ya teman-teman, mungkin semua juga pada tahu kasusnya Vina dan beliau sukses. Jujur aja saya pribadi bisa interest dengan kasus ini gara-gara Pak Tony. Kalau nggak ada Pak Tony ya mungkin saya juga nggak sampai begadang sampai jam 1 di Komal Mr. Z ini gitu kan. Udah tidur saya biasanya nih. Nah ini memang Pak Tony luar biasa lah menurut saya. Mau apapun yang diusahakan ya saya yakin Pak Tony bukan orang yang membabi buta membela
sesuatu yang salah, karena track recordnya udah terbukti ya. Pak Tony sebelumnya sudah pernah membela orang yang dituduhkan salah, ternyata nggak salah. Nah itu fakta yang harus kita terima. Nah sekarang beliau muncul lagi gitu membela seseorang, ya kita sebelum menjalani kasus ini pastinya udah berpikir, jangan-jangan sama ini sama Peggy Setiawan ya, otomatis otak kita pasti arahnya ke sana. Nah, Ya, ya, kan kita cermati, kita ikuti gitu ya dalam fakta-fakta persidangan dan seterusnya, kita mainkan logika. Kalau teman-teman dari praktisi hukum memainkan hukumnya, nah di Komal ini kita banyak ilmu ya. Ini cuman nggak tahu nih, mungkin karena besok mau ketemuan sama Mr. Z nih, Bung Maksi sama Prof. Empran nggak nol gitu ya. Saya sih berharap Udah. mau lagi gitu. Oke, Mr. Z itu aja, makasih. Oke, dia komunikasi sama saya. Besok kita bahas karena belum selesai soalnya. Begitu. Oh, saya nggak tahu nih Oksium nih. Oksium nih. Terus saya baca nih Oksium atau Oksium nih. Oksium, info terbaru, korban Mr. Blind sudah ada 6 orang. Masalah hutang piutang. Ini saya baca typingan loh teman-teman, bukan saya sendiri loh ini. Ya itu lagi geger tuh Mr. Z. Mr. Z. Aduh, saya nggak tahu ini teman-teman. Closing statement, Bang RD Lau. Baik teman-teman, mengisi closing statement saya ingin juga sedikit menanggapi nanti saya closing statement dari apa yang disampaikan oleh Mr. G tadi, yang di situ menyampaikan bahwa banyak hal yang terkait dengan permasalahan yang kita lihat ya. Jadi yang disampaikan oleh Mas Haji itu tadi tepat sekali ya, tentang CCTV, tentang kewenangan hakim ya kan, di dalam berita acara penyidikan segala macam, itu teman-teman dijadikan sebuah edukasi bagi kita semuanya ketika kita mengalami permasalahan yang sama. Jadi jangan sampai ilmu dari sini teman-teman begitu sudah masuk hilang gitu kan. Nah, itu sayang sekali nih, ilmunya bagus-bagus sekali kan gitu. Jadi begini teman-teman. Saya mau closing statement di sini terkait pembicaraan hari ini. Sebetulnya meskipun saya tidak menyaksikan secara keseluruhan, tapi dibantu oleh kawan-kawan yang lain di sini, sangat hebat sekali. Jadi saya akan kasih judul tentang keadilan tidak boleh putus di dalam kegelapan. Jadi gini, teman-teman, kita berkumpul di sini bukan sekedar untuk menonton Mr. G, menonton teman-teman yang lain gitu. Kita hadir karena 5 nyawa manusia, ibu dan anak, keluarga yang tak berdosa telah melayang. Luka itu, kemarahan itu nyata, dan keinginan kita untuk segera melihat keadilan itu ditegakkan, dan hak setiap warga itu betul-betul menjadi milik hak yang nyaman. Namun saya sebagai penegak hukum dan insan yang beriman, kita harus ingat selalu prinsip keadilan yang terburu-buru seringkali adalah keadilan yang terselubung. Dalam kasus Ririn dan Prio ini, saya tidak meminta belas kasihan teman-teman. Mungkin kita hanya membutuhkan kepastian hukum. Dan kepastian itu tidak bisa dibangun di atas fondasi yang rapuh. Pertama, transparansi bukti. Sidang pidana adalah sidang terbuka. Sidang yang dilakukan oleh acara demi acara itu untuk mencari terang benerangnya suatu perkara hukum atau peristiwa hukum. Mengapa CCTV saksi bisu paling penting? Seringkali hanya menonton di PT-PT segala macam. Mengapa pemutaran rekaman pada jam-jam krusial seperti jam 1, jam 2 pagi seringkali dihindari atau tidak disertai ahli forensik digital? Ingat saudaraku, CCTV tanpa digital forensik hanyalah video biasa. Sekali lagi, CCTV tanpa digital forensik hanya video biasa. Itu banyak sekali orang bisa diedit nggak bisa dipotong nggak bisa gitu kan, atau ditafsirkan secara subjektif. Jika jaksa penuntut umum tidak mampu menghadirkan laporan forensik yang sah, maka yang bisa membuktikan otentitas dan identitas pelaku dalam rekaman tersebut, maka rekaman itu bukanlah bukti, melainkan sekedar asumsi visual dan asumsi yang tidak boleh menjadi dasar vonis mati. Kedua, soal integritas rantai bukti atau yang tadi Mr. J bilang itu chain of case study. Saya menemukan kejanggalan fatal nih saudara-saudaraku. Hilangnya atau tidak lengkapnya berita acara penyitaan, pembungkusan, penyegelan barang bukti. Segel itu bukan sekedar lakban. Segel adalah sumpah suci aparat bahwa barang bukti itu asli, tidak bisa ditukar dan tidak bisa dimeneruskan sejak ditemukan di TKP hingga sampai di meja hakim. Jika dokumen penyegelan tidak ketemu, maka tidak ada punya jaminan bahwa palu godam ya yang tadi itu atau pakaian yang ada di sidang itu adalah benda yang sama dengan di TKP.
Jika rantai diputus, maka integritas bukti hancur. Jika bukti hancur, dakwaan tentunya saudaraku bisa menyimpulkan sendiri. Yang ketiga nih, di persidangan itu muncul ya kan nama-nama ini gitu kan. Nah, mengapa polisi tidak menyelidik mereka secara tuntas? Mengapa advokat seperti Pak Tony harus bersusah payah turun ke lapangan di Cikarang menggali fakta dengan tangan terkait, sementara aparat punya bukti wenang di situ? Justru diam. Jika pembela harus bekerja lebih keras daripada penyidik untuk menemukan kebenaran, itu adalah tanda bahaya. Itu indikasi bahwa penyelidik belum tuntas atau bahkan sengaja dipotong demi target penyelesaian kasus. Terakhir teman-teman, konflik kepentingan atau dianggap mempersulit proses hukum. Izin saya meluruskan ya, advokat itu tidak membela kejahatan, advokat itu membela hak asasi manusia untuk diperlakukan adil. Nah, Bang Tony ini dan timnya tidak sedang bermain drama. Mereka sedang melakukan due diligence, memastikan bahwa tidak ada satupun fakta yang disembunyikan, tidak ada satupun proses prosedur yang dilanggar, karena dalam hukuman mati, kesalahan sekecil apapun adalah tragedi kemanusiaan yang tidak termaafkan di kemudian hari. Jadi, teman-teman, itu dari saya. Yang terakhir mungkin saya akan berdoa buat kasus ini ke depan. Mudah-mudahan kita, Pak Tony, juga penyidik dan penegak hukum lainnya bisa menyelenggarakan suatu peradilan yang bersih, sehingga keadilan itu berpihak kepada yang tepat. Terima kasih Mr. Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ari sudah, Bang Don sudah, Bang Erdelo sudah, tinggal saya ini. Teman-teman, tidak pernah saya bicara tanpa fakta-fakta persidangan. Semua analisa ini berdasarkan fakta-fakta persidangan. Teman-temanku, ini masih setia, ini luar biasa. Tadi sudah ya terpantau dari berbagai daerah. Ingat ya, ingat. Saya ya dalam dunia saya tidak suka sesuatu yang direkayasa. Makanya di sini tertulis Mr. Z bicara. Kenapa saya tidak tulis Mr. Z diam? Karena saya ingin bicara. Kalau saya tulis di situ Mr. Z diam, bencana buat saya. Ya, kita akan kupas terus persoalan ini. Hanya ada di Mr. Z bicara berdasarkan fakta, data, dan realita. Ngono loh. Ya, terima kasih untuk Ari Porong, Bang Don, Erdilo. Terima kasih untuk teman-teman yang di bawah, makasih ya semuanya yang setia selalu dengan Mr. Ji. Assalamualaikum. Kita turun di angka 446 ya.